Salam sejahtera, jumpa lagi dalam program The Voice of Hope, suara pengharapan yang kiranya memberikan pengharapan bagi kita semua dalam menjalani hidup berharga di tengah dunia ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dari berdasarkan ucapan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, dan dengan sebuah tema hilang yang tak berganti. Sebelumnya marilah berdoa. Ya Tuhan, teranglah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah suara pengharapan dari Tuhan sungguh menguatkan kami semua. Amin. Satu ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 46 saya bacakan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, The Voice of Hope dalam suara pengharapan selalu memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa dalam situasi apapun di tengah dunia ini, orang percaya memiliki pengharapan. Karena harapannya tidak tergantung pada manusia atau situasi yang bisa berubah-ubah kapanpun, tetapi harapannya bergantung kepada Allah. Dan sesuai tema hari ini, yakni hilang yang tak berganti, saya pikir semua kita akan merasakan hal yang sama dan akan berpikir demikian sama, yakni tidak ada orang yang kuat ketika ia merasa ditinggalkan atau tidak ada lagi yang mempedulikan kehidupannya. Pada posisi seperti ini, manusia siapapun merasa bahwa hidup tidak layak lagi untuk dilanjutkan atau hidup tidak layak lagi untuk dijalani. Karena ketika dalam posisi-posisi sulit kehidupan kita, di mana kita membutuhkan pengharapan dan dukungan atau pertolongan dengan ketulusan yang datang dari orang-orang di sekitar kita, dan justru kita tidak menemukan atau mendapatkan apa-apa, di saat itulah sekali lagi hidup ini seperti kehilangan makna. Dan salah satu ucapan Yesus yang paling menyentuh hati dan membuat kita bertanya tentang lebih dalam tentang arti hidup itu sendiri, yaitu ketika tergantung di kayu salib, di mana Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, beberapa penafsir mengatakan bahwa pernyataan atau teriakan Yesus ini merupakan suatu aplikasi atau penggenapan dari apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 22 dengan tema yang sama atau judul yang sama, yaitu mengapa atau Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ bagaimana pemazmur bergumul dengan dirinya. Bagaimana dia yang telah berbuat baik, dia yang telah menyatakan kasih karunia kepada orang lain, tetapi ia diolok, ia dicibir, bahkan terhina karena dalam posisi di mana ia merasa sangat sulit dalam kehidupan ini, sepertinya Allah yang ia percayai juga meninggalkan dia. Karena itu banyak pemazmur, banyak penafsir mengatakan Yesus sepertinya di kayu salib dalam pernyataan atau teriakan Eli Eli lama sabachthani meneriakan kembali apa yang pemazmur nyatakan dalam catatan Mazmur 22. Saya pikir saudara, itu benar, bahwa itu menjadi penggenapan dari teriakan perasaan tersisih, terhina dalam sebuah momen peristiwa di mana orang merasa Allah tidak lagi mempedulikan dia. Tapi lebih jauh daripada itu, Berkeley menyatakan tentunya Yesus bukan sekedar berpuisi di kayu salib. Derita manusia, dosa manusia yang begitu hebat membuat dia tercabik dari hubungannya dengan Allah. Dan karena itu di kayu salib Yesus bukan sekedar berpuisi dengan mengutip Mazmur 22 yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi ini merupakan sebuah pergumulan yang terjadi di mana Yesus tahu bahwa akibat dosa manusia yang terpisah dari Allah, dan karena itu ketika ia harus menanggungnya di atas kayu salib, Allah yang maha suci, yang adalah Bapanya, yang di dalam ajaran selama beberapa tahun kepada para muridnya, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang benar, Bapa yang pengampun, dalam posisi sebagai Allah ketika tergantung di kayu salib, meninggalkan dia. Bukankah ini sesuatu momen yang sangat mengerikan? Bayangkan kita yang memiliki orang tua yang selama ini kita banggakan, yang kita hormati dan kita kagumi, tapi justru dalam momen-momen di mana kita hancur di dalam hidup ini, tidak ada kata peduli, tidak ada tangan, tidak ada rasa cinta yang diwujudkan lagi pada kita. Bukankah kita merasa sendiri? Karena itu saya berpikir
Banyak orang-orang di dunia entertainment, para artis yang kelihatan glamor dalam kehidupan mereka. Ada yang harus bunuh diri, meninggal dengan obat terlarang, karena di hati mereka tidak ada lagi yang peduli dengan kami. Tidak ada lagi orang yang menyatakan kau dikasih sebagaimana kau apa adanya. Tapi sepertinya ada syarat yang diberikan pada kita. Dan sekali lagi kembali pada teriakan Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa yang membawa maut ditimpakan kepada Yesus. Kata Paulus, dia yang tidak berdosa menjadi terkutuk di kayu salib. Yesus telah mati bagi saudara dan saya dahulu waktu kita masih berdosa. Dia menanggung segala kutuk yang seharusnya saudara dan saya menanggungnya. Kita yang bejat, kita yang berdosa pada Allah, kita yang seharusnya menerima penghukuman neraka di dalam keabadian, tetapi semua itu ditimpakan pada Yesus. Dan dalam posisi ketika dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah yang maha suci tidak mampu melihat dia lagi, menutup wajahnya karena dosa itu begitu mengerikan. Saya pikir di sini sebuah refleksi yang dalam perlu kita tarik. Banyak kali kita terbiasa mendengar pernyataan Yesus seperti ini, bahkan menghafalkannya sebagai sesuatu yang fasih ketika kita membicarakannya, sehingga kita kurang memaknai perkataan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Orang menganggap dosa itu hanya sebagian kecil yang terjadi karena kita itu lemah dan tidak berdaya. Tapi tidak, di kayu salib, karena dosa itu Allah menutup wajahnya terhadap Yesus. Dia menjadi terkutuk di kayu salib dan berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi Eloi lama sabachthani. Saudara, dalam The Voice of Hope saat ini, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Dalam sebuah formulasi liturgi Gereja Masih Injili di Timor, persiapan dan perjamuan kudus, ada pernyataan yang sangat-sangat bagus dalam liturgi yang dikatakan, Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa di sorga, supaya saudara-saudara dan saya sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Allah. Luar biasa, hanya Yesus yang pernah ditinggalkan oleh Allah karena dosa saudara dan saya. Dia harus ditinggalkan, walaupun dia berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya tidak ditinggalkan oleh Allah, sebaliknya hidup dan dipenuhi oleh berkat-berkat-Nya. Ini pengharapan bagi dunia yang bergumul dengan kesunyian jiwa, kehampaan hidup. Orang memiliki banyak, bahkan mendapatkan banyak hal di dunia ini, tapi di sudut hati yang paling dalam, terkadang orang merasa hampa dan tidak memiliki arti dalam hidup ini. Seperti dikatakan Rick Warren, penulis 40 Days to Purpose Driven Life, 40 hari menemukan tujuan kehidupan. Hidup kita bertujuan dan bermuara pada Allah. Di dalam Dialah ada tujuan yang sesungguhnya. Dan tanpa Dia kita merasa hampa dan tidak berdaya. Yesus mengisi kekosongan itu. Hanya Dia yang pernah ditinggalkan oleh Allah di sorga, untuk menyatakan kepada saudara dan saya tengah dunia ini, apapun yang sedang kita gumuli, kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani, bahkan rasa frustrasi apa yang mungkin menghancurkan hidup kita, The Voice of Hope, dalam suara Yesus di kayu salib, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menegaskan pada saudara dan saya, ada Allah yang mendengar kita, ada Allah yang menderita di dalam diri Yesus Kristus. Allah kita tidak bermain-main dengan penderitaan kita. Allah kita bukan Allah yang ketika kita menderita, Dia merasakan itu sebagai sebuah kesenangan untuk melihat kita mengalami hal itu. Itu bukan Allah yang kita percayai. Yesus berteriak seperti ini dan kita bersyukur bahwa ini bukan teriakan Yesus terakhir di kayu salib. Bayangkan kalau teriakan Yesus terakhir di kayu salib adalah Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Injil macam apa akan saudara dan saya percayai? Kecuali Injil omong kosong yang hanya membuat kita hidup dalam kehampaan dan kehilangan arah. Tapi maaf, dalam iman kepada Kristus, Injil mencatat ini bukan teriakan Yesus yang terakhir. Ini teriakan pergumulan ketika Ia tergantung di kayu salib, tetapi kata terakhir Yesus adalah nanti, kata yang penuh kemenangan, itu sudah selesai.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup yang kita jalani di tengah dunia seperti ini, dengan tantangan-tantangan yang membuat kita merasa sendiri dan ditinggalkan. Ada banyak orang-orang muda, bahkan orang-orang tua. Ada banyak orang-orang yang memiliki prestasi dan prestise, tetapi terkadang merasa setelah saya mendapatkan semuanya, mengapa ada yang hilang di dalam diri saya? Mengapa ketika saya menerima pengakuan-pengakuan dari orang lain, juga saya merasakan sesuatu yang tidak memenuhi kekosongan di dalam hati saya? Mengapa demikian? Bukankah ini mau menyatakan bahwa manusia, saudara dan saya, selalu memiliki ruang yang kosong, di mana kita merasa tidak berarti, tidak bertujuan, tidak memiliki makna, kecuali Yesus ada bersama kita. Dan saya ingat catatan dalam Injil Yohanes, dia yang tergantung di kayu salib yang berteriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" adalah dia yang sama yang mengatakan, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan." Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia ditinggalkan di kayu salib supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Karena itu pada akhirnya pernyataan Yesus di kayu salib, "Eloi, Eloi lama sabachthani," hanya mengatakan demikian. Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa di sorga supaya saudara dan saya sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Allah. Yesus menerima kutuk di atas kayu salib supaya saudara dan saya dipenuhi oleh berkat dan juga cinta kasih yang datang dari sorga. Siapa juru selamat seperti Tuhan kita? Tidak pernah ada dalam sejarah dunia ini. Hanya Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita, yang pernah merasakan, yang pernah mengalami semua itu. Dan hanya dia yang pantas untuk menemani saudara dan saya sepanjang hidup ini. Sehingga kita mengerti di dalam dia sekali-kali tidak pernah kita ditinggalkan. Tuhan berkati kita dalam The Voice of Hope, dan kiranya refleksi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mengerti betapa baiknya dan luar biasanya cara Tuhan merawat, mendampingi, dan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati.